Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dengan tembakan pegangan yang keras, Chu Xingyun berkata, karena kamu sangat menuntut, maka aku bukan ayah yang tidak bisa mendengarkan kata-kata orang. Aku bisa berjanji bahwa aku tidak akan menikahi Su Liuer, aku hanya berharap, jangan menyesal. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu tidak punya niat untuk mengatakan dengan datar, secara tidak sengaja, saya tidak akan menyesal. Ada begitu banyak gadis di dunia ini, Anda dapat menikahi siapapun dengan Anda, tetapi hanya Su Liuer yang tidak bisa. Menyipit sedikit, Chu Xingyun berkata, sekarang aku ingin tahu, bagaimana menurutmu, mengapa menghentikanku, apakah menurutmu, kau tidak suka pria, seperti wanita? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu Wuyi tiba-tiba merasa malu. Sambil menjabat tangannya dengan cemas, Chu Wuyi berkata, ayahku, apa yang kamu bicarakan, aku tidak punya niat untuk mencintai seorang wanita. Terkejut dan cemas menginjak kakinya, Chu secara tidak sengaja berkata, meskipun saya tidak tahu mengapa saya tidak mengetahuinya, tetapi dalam hati saya selalu merasa tidak disengaja dan dekat, saya tidak ingin dia terluka, saya berharap dia bisa hidup bahagia. Mendengar kata-kata Chu Wuyi, Chu Xingyun tiba-tiba merasa tiba-tiba. Bahkan, ibu dan anak itu bersama. Bukan hanya Ye Qianhan yang peduli tentang ruang lintas Chu Wuzong. Melalui ikatan itu, Chu tidak berniat merasakan hal yang sama pada Qianhan. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun menunjuk ke kursi yang berlawanan, baiklah, Anda duduk, ada banyak hal, saya ingin berbicara dengan Anda. Menghadapi perintah Chu Xingyun, Chu tidak berani mengabaikannya dan segera duduk. Chu Xingyun tidak banyak bersembunyi, dan dia menjerat dirinya dengan Ye Qianhan, hidupnya, dan dengan jujur menyatakannya. Meskipun banyak detail yang disembunyikan, tapi semuanya berjalan lancar, tetapi dia tidak melewatkan tautan, mengatakannya dengan jujur. Mendengarkan cerita ayahnya, Chu tidak berniat secara bertahap membenamkan dirinya dalam cerita yang dijelaskan oleh Chu Xingyun. Pertemuan pertama orang tua memiliki kontak paling intim dan dia hamil dengannya. Kemudian, setelah pertempuran 9 istana dingin, Ye Qianhan tampak memegang Chu secara tidak sengaja. Tapi Ye Qianhan, penuh kegembiraan dan kebahagiaan, menuai hawa dingin yang pahit daripada es dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Chu Wuyi akhirnya tahu apa arti namanya. Chu Wuyi. Chu Xingyun hanya ingin memberitahu Sui Liuxiang dengan nama ini, dia tidak mengkhianati, semuanya terjadi tanpa sengaja. Mendengarkan deskripsi ayahnya, mata Chu Wu secara bertahap basah. Peti es mengambang di kekosongan. Ning Qingtian bukan kegilaan Qingqing. Pada akhirnya, untuk menyelamatkan Chu Xingyun, dia mengesampingkan pedangnya yang mati. Akhirnya, dengan senyum bahagia, dia meninggal dalam pelukan Chu Xingyun. Mendengarkan deskripsi Chu Xingyun, meskipun tidak ada gambar Ye Qianhan di benaknya. Karena ingatannya, dia belum pernah melihat Qianhan dalam semalam. Tetapi dalam benaknya, seorang wanita yang murni dan bersih, dingin dan beku, tetapi sangat tergila-gila, masih jelas muncul di benaknya. Meskipun ibunya sebenarnya hanya pihak ketiga, dia tidak bermaksud menjadi pihak ketiga dengan sengaja. Semuanya hanyalah orang bodoh. Dengan narasi Chu Xingyun, air mata Chu yang tidak disengaja mengalir semakin banyak. Setelah reinkarnasi, Ye Qianhan menjadi huli. Tetapi bahkan jika dia seorang pria lagi, dia masih berbalik dan jatuh cinta dengan Chu Xingyun. Akhirnya, agar tidak menyeret Chu Xingyun, dia mati dengan murah hati. Mendengar cerita di sini, Chu Wuyi samar-samar menyadari apa. Benar saja, dengan cerita Chu Xingyun. Lambat laun, adegan cerita kembali ke dunia roh nyata. Sampai Chu Xingyun berada di alun-alun itu, Su Liuer akan dibakar sampai mati. Semuanya akhirnya terungkap. Menatap Chu Wuyi dengan dalam, Chu Xingyun berkata, baru saja, kamu tidak perlu kembali, dan memintaku untuk meninggalkan Su Liuer dan memberikan kebebasan padanya, karena itu begitu, aku berjanji padamu. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun berdiri dan berkata dengan dingin, apakah ini, hasil yang Anda inginkan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu Wusheng terkejut. Tidak sampai saat ini dia tiba-tiba menyadari betapa absurdnya dia lakukan. Agar bisa bersama Chu Xingyun, Ye Qianhan benar-benar bisa dikatakan 9 mati dan 2 tanpa penyesalan. Sekarang sulit untuk kembali ke Chu Xingyun lagi. Keduanya tidak mudah, mereka dapat terus memimpin. Tetapi putrinya melompat keluar dan mencegah orang tua dari tumpang tindih. Ini pasti masalah besar. Menonton Chu Xingyun melangkah maju dan mencoba berjalan di luar, Chu melompat dengan sengaja dan berhenti di depan Chu Xingyun. Menatap dengan cemas pada Chu Xingyun, Chu secara tidak sengaja berkata, ayah saya, Anda secara tidak sengaja salah. Anda dapat memaafkan ini tanpa sengaja saat ini. Dengan mendengus dingin, Chu Xingyun berkata, bagaimana kata-kata itu bisa tumpah seperti air yang tumpah.
Menatap dengan cemas pada Chu Xingyun, Chu tanpa sadar berkata, sebelumnya, saya tidak tahu identitas asli Su Liuer, apakah itu ibu saya? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, tidak tahu apa-apa, Anda berani bertanya, sepertinya, latihan Anda masih jauh dari cukup. Ayah dewasa mengatakan bahwa jika kamu tidak berniat, kamu harus berlatih lebih banyak di masa depan, dan berusaha untuk berhenti membuat kesalahan seperti itu. Chu Wuyi tampak memerah. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, pengetahuan bisa diubah, sangat bagus, kali ini hanya pelajaran untukmu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu tidak punya niat untuk mengeluh dan tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, ayah saya masih menolak untuk memaafkan yang tidak disengaja, Anda terlalu keras untuk memperlakukan putri Anda. Melihat bahwa Chu tidak disengaja, dia sangat jarang sehingga Chu Xingyun tidak bisa menahan wajahnya lagi. Chu Xingyun tidak pernah menikmati kehangatan keluarganya dalam hidupnya. Ketika dia muda, orang tuanya menghilang pada saat yang sama. Meskipun dia sudah penuh dengan anak-anak dan cucu, dia jarang tinggal di rumah. Bahkan jika dia tidak disengaja dengan Chu, akan butuh bertahun-tahun sebelum dia bisa melihatnya. Dan setiap kali Anda bertemu, itu tidak akan terlalu lama. Karena itu, selama ini, Chu Xingyun tahu bahwa Chu Wuxin sedikit takut padanya. Sebagai contoh, baru saja, dia sangat takut sehingga dia berlutut. Alasan mengapa ini benar adalah karena pendidikan etiket yang ketat dari keluarga kerajaan Chu. Tapi kehidupan antara Chu Xingyun dan Chu Unintention adalah masalah inti. Sebagai putrinya sendiri, tidak peduli apa yang salah Chu, bagaimana mungkin dia mau menghukumnya. Biasanya tidak ada waktu untuk menemaninya, Chu Xingyun sudah bersalah. Sulit untuk bertemu sekali, bagaimana dia bisa menghukumnya. Itu menyakitinya tapi tidak sakit. Di mana aku bisa menyalahkannya? Tapi jelas, selama ini tadi, ketika Chu Xingyun tidak menyembunyikan, dia mengatakan hidupnya dengan jujur. Chu Wuyi memiliki pemahaman tentang kehidupan Chu Xingyun, serta kepribadian dan karakternya. Meski waktu antara keduanya masih belum lama, namun, Chu Wuyi sudah mengerti orang Chu Xingyun dan segala sesuatu tentang dia. Jelas, meskipun dia bukan orang baik, bukan anak yang baik, suami yang baik, ayah yang baik. Tetapi bagaimanapun juga, dia harus menjadi pria yang baik, jujur, dan peduli. Alasan mengapa dia menderita begitu banyak wanita bukanlah karena dia kejam. Padahal, semua kesalahan ini justru karena dia terlalu sayang. Dalam hubungan emosional antara pria dan wanita, Chu Xingyun terlalu ragu-ragu. Semakin Anda tidak ingin terluka, semakin Anda akan terluka. Apalagi apa yang terjadi padanya sungguh luar biasa. Menghadapi situasi itu, semuanya salah. Tidak peduli siapa yang ditempatkan pada posisi itu, tidak mungkin tidak ada yang terluka. Dengan lembut meraih tangan besar Chu Xingyun, Chu Wuyi memohon, Tuan Bapak, Anda orang dewasa tidak ingat para penjahat, apa yang saya katakan tadi, Anda hanya belum mendengarnya. Leng Heng, tapi segera. Chu Xingyun tidak bisa menahan wajahnya dan tersenyum. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, kamu tidak ingin memikirkannya, bisakah aku benar-benar menikahinya sekarang? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu tidak bisa tidak memikirkan utang emosional rumit Chu Xingyun. Melihat hilangnya ekspresi bawah sadar Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya tidak perlu menikah lagi sekarang, setelah semua kontrak pernikahan kami sebelumnya tidak diriliskan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu Wuyi tiba-tiba mengangkat senyum pencerahan di sudut mulutnya. Meskipun Ye Qianhan hidup dan mati, tapi dia benar-benar layak namanya. Dia telah menghabiskan waktu bersama Chu Xingyun, menjadi kerabat dan bahkan punya bayi. Dalam hal ini, bahkan Sui Liuxiang tidak bisa dibandingkan dengannya. Antara Chu Xingyun dan Sui Liuxiang, meskipun mereka sudah saling mengkonfirmasi, kedua orang tua juga setuju. Namun bagaimanapun, masih ada upacara pernikahan yang hilang. Dan yang paling penting, saat itu, sebelum Chu Xingyun dan Ye Qianhan menikah, Sui Liuxiang memecahkan buku itu dan putus dengan Chu Xingyun. Karena itu, seperti yang dikatakan Chu Xingyun, kontrak pernikahan pasangan itu tidak dibebaskan sama sekali, mengapa mereka harus menikah lagi? Mengangguk dengan gembira, Chu Wuyi berkata dengan gembira, aku tahu bahwa ayahku tidak akan menyalahkanku. Melihat senyum bahagia Chu Wuyi, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya. Di depan putrinya, dia sangat keras dan tidak berperasaan. Jika itu orang lain, dia pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk belajar dari satu sama lain. Jika Anda tidak tahu apa-apa, Anda berani bertanya tanpa pandang bulu dan ikut campur tanpa pandang bulu. Apakah ini cukup? Tapi sekarang, putrinya, dia tidak lagi takut pada dirinya sendiri, dia berani memanjakan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa bodoh untuk mematahkan keadaan ini dan membuatnya takut lagi? Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, kamu sekarang tahu, ketika kamu ingin menjadi saudara perempuannya, atau bahkan ingin menerimanya sebagai anak perempuan, apa yang kamu rasakan dalam hatiku. Beribadah sebagai saudara perempuan. Anggap itu sebagai anak perempuan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu tidak bisa membantu tetapi membeku. Saat berikutnya, Chu Wuyi cemberut dan tertawa keras. Canggung, ini benar-benar canggung. Meskipun Ye Qianhan bereinkarnasi, tapi bagaimanapun, dia tetap ibunya.
Adik perempuan apa, menantu seperti apa, bukankah ini berantakan? Sekarang saya ingin datang, latihannya memang terlalu banyak perbedaan. Sebagai seorang anak perempuan, pertama-tama, saya tidak ingin menanyakan perselingkuhan. Saya ingin menerima ibu saya sebagai anak perempuan dan saudara perempuan. Kemudian, dia melompat dengan gegabah lagi, mencegah ayahnya dari bersama ibunya. Bisakah ini konyol? Melihat ekspresi canggung Chu Hui, Chu Xingyun mengambil kesempatan untuk mengatakan awalnya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengajari Anda sesuatu. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan dengan senyum, saya tidak ingin menghancurkan citra saya di pikiran Anda. Mengangguk dengan cerdas, Chu Hui berkata, kali ini, jika Anda tidak mendengarkan semua yang Anda katakan, saya tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang Anda sama sekali. Di antara kata-kata itu, Chu Hui membelalakan matanya dan berbisik, kamu tidak tahu berapa banyak dan seberapa kuat yang dikatakan dunia roh sejati ini bagimu seperti dewa. Di antara kata-kata itu, Chu Hui berkata dengan jelas. Apa dengan satu orang membunuh Wu Jingsui dan mengangkat krisis penghancuran dinasti? Apa yang menyebabkan dua perang dengan kekuatan satu orang, dan pada saat kritis, membunuh Master of Wanjian Pavilion? Ada apa dengan satu orang, menginjakkan kaki di istana Jiuhan dan benar-benar menghancurkan istana Jiuhan? Bahkan malam suesang dari Kaisar Wu Realem dipotong di bawah pedang oleh Chu Xingyun. Di antara kata-kata itu, Chu Hui menggelengkan kepalanya dan berkata, bayangkan aku tumbuh dewasa mendengarkan orang-orang dewasa ini, tidak bisakah aku takut padamu? Mendengar kata-kata Chu Hui, Chu Xingyun tersenyum canggung dan tidak mengatakan apa-apa. Dari mulut putriku, agak aneh dan bangga mendengar tentang perbuatannya sendiri. Di antara emosi, Chu Hui tersenyum dan berkata, sampai sekarang, setelah memahami dunia emosional Anda, saya benar-benar mengerti Anda yang sebenarnya. Di antara kata-kata itu, Chu Hui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sangat bodoh, sungguh. Kamu tidak tahu, aku dulu percaya bahwa semuanya benar. Terkikik-kikik. Di antara kata-kata itu, Chu Hui tiba-tiba mengeluarkan serangkaian tawa seperti bel perak. Melihat senyum tak tertahankan Chu Hui, Chu Xingyun mengerutkan kening. Mengatakan bahwa dia idiot secara emosional, dia mengakui hal ini. Saya benar-benar harus mengakuinya. Namun, meskipun dia memang tidak pandai perasaan, dalam hal lain, dia tidak berpikir dia lemah. Melihat Chu Hui dengan dingin, Chu Xingyun berkata, kenapa kamu benar-benar merasa lucu? Mendengar pertanyaan Chu Xingyun, Chu mengangguk dengan sengaja, ya, tidakkah menurutmu itu lucu? Melihat Chu Hui dengan acuh tak acuh, Chu Xingyun berkata, jika aku berkata, maka semuanya benar. Nyata. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu Wuji secara bertahap menyingkirkan senyum dan menatap Chu Xingyun dengan tak percaya. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku mengakui bahwa dalam hal perasaan, aku memang bimbang dan konyol. Menatap secara mendalam pada Chu Hui, Chu Xingyun berkata, tetapi dalam hal lain, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat meyakinkan saya melalui mulut. Melihat wajah serius Chu Xingyun, Chu Hui membuka mulutnya dan tergagap, kamu, maksudmu, legenda ini, semua benar. Mengangguk datar, Chu Xingyun berkata, tentu saja itu benar, mengapa, bertahun-tahun telah berlalu, adakah yang punya pertanyaan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu Hui tiba-tiba terdiam. Sekarang saya ingin berpikir, orang-orang tua yang telah mengalami era itu, setiap kali mereka menyebut Chu Xingyun, itu seperti mata bersinar dan hati bahagia dan diyakinkan. Kekaguman dan kekaguman yang datang dari hati, bagaimanapun, tidak palsu. Selain itu, situs pertempuran terkenal yang berhubungan dengan Chu Xingyun kini telah menjadi situs suci wisata. Banyak sertifikasi dan bukti fisik dapat membuktikan bahwa Chu Xingyun sangat kuat. Dengan kekuatan satu orang, ia memadamkan pemberontakan dinasti. Dengan kekuatan satu orang, 6 sekte utama hancur. Dengan kekuatan satu orang, istana Jiuhan hancur. Melihat ekspresi kaget Chu Wuzu, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas. Meskipun dilihat dari perspektif Chu secara tidak sengaja, apa yang dilakukan Chu Xingyun terlalu dibesar-besarkan, terlalu mengerikan, dan tidak bisa dipercaya. Namun, Ye Qianhan dan Sui Qianyu bergabung untuk membangun klan iblis, yang bahkan lebih menakutkan. Sebaliknya, Chu Xingyun mendirikan Demon Rache, menjadi leluhur iblis, dan hampir memusnahkan 3 ras naga, Phoenix, dan Kirin, yang bahkan lebih menakutkan. Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa pendidikannya untuk putrinya tertinggal. Hari ini, Chu kejam, telah benar-benar menciptakan dunia kecil, memulai perjalanan berkhotbah. Chu, yang juga anaknya sendiri, tidak memiliki niat, tetapi masih terjebak di planet kecil ini. Visi dan wawasannya terlalu berbeda. Sekarang sepertinya dia peduli dan mengolah terlalu sedikit tanpa sengaja Chu. Mulai sekarang, Chu Xingyun memiliki 1 putra dan 1 putri. Bagaimanapun, dia harus memenuhi tanggung jawab pengasuhan ayahnya. Untungnya, belum terlambat. Apakah kamu punya rencana untuk hidupmu sendiri? Chu Xingyun memandang Chu Wuzi dengan sengaja. Hidup, perencanaan. Mendengar pertanyaan Chu Xingyun, Chu tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan kosong, ini, aku tidak punya rencana.
Setelah jeda, Chu Wuyi melanjutkan, sejak saya masih kecil, kakek nenek saya mengajari saya untuk belajar keras, tumbuh di masa depan, dan mengambil alih gunung dan sungai yang dihajar ayah saya, dan memerintah dunia ini. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, ide kakek nenekmu memang bagus, tapi aku tidak meminta ide mereka, tetapi ide kamu sendiri. Pikiran saya sendiri. Mendengar masalah Chu Xingyun, Chu tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Melihat ekspresi kosong Chu Wuzi, Chu Xingyun tidak bisa menahan sakit hati. Meskipun Chu tidak punya niat untuk dilahirkan, dia tinggal di keluarga kerajaan. Namun, terlahir di keluarga kerajaan adalah keberuntungan dan kesialannya. Lahir di keluarga seperti itu, dia tidak bisa memiliki preferensi sendiri, keinginannya sendiri. Dari awal memo itu, ia telah mempelajari ini dan yang lain atas permintaan para tetua, dan ia harus belajar yang terbaik. Selama ini, Chu Wuyi telah belajar sangat keras. Di bawah pemerintahannya, orang-orang hidup dan bekerja dengan damai, dan orang-orang hidup dengan indah. Meskipun selama periode pemerintahannya, ambisi mulai memberontak. Namun, warga sipil di tingkat terendah sangat mencintai permaisuri ini. Dalam 3 tahun terakhir, Chu Xingyun tidak hanya menemani Su Liwer untuk melakukan perjalanan di sekitar pegunungan dan perairan. Bahkan, di sepanjang jalan, dia menyadari kebiasaan dan perasaan masyarakat, merasakan kondisi kehidupan berbagai strata sosial di bawah pemerintahan Chu yang tidak disengaja, dan sikapnya terhadap keluarga kerajaan Chu. Jelas, pemerintahan Chu yang tidak disengaja sangat bagus. Bukan untuk mengatakan, karena itu adalah putrinya sendiri, dia menyombongkan diri. Dalam pandangan Chu Xingyun, Chu tidak memiliki kendali sendiri, dan Chu Wuyi sekarang dapat mencetak 100 poin. Sebaliknya, Chu Xingyun gagal sama sekali. Chu Xingyun hanya akan mengalahkan dunia, tetapi tidak akan duduk di atasnya. Sama sekali tidak ada masalah untuk membiarkan Chu Xingyun memperluas wilayahnya dan meletakkan wilayah yang besar. Tapi dia ingin Chu Xingyun duduk di istana dan menangani semua hal rumit. Bahkan jika dia ditahan di istana sepanjang hari, dia mungkin akan terkejut. Di sisi lain, di bawah pemerintahan yang tidak disengaja, seluruh dunia spiritual sejati dapat dikatakan tidak memiliki cara untuk pergi, menutup rumah pada malam hari, dan hidup dan bekerja dalam damai. Terutama dalam penyediaan bahan, kami telah mencapai kebutuhan masing-masing dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin seseorang berkata, Anda mengambil apa yang Anda butuhkan, dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan Anda. Apa yang harus dilakukan seseorang jika Anda menginginkan seluruh dunia? Bagaimana jika semua orang ingin menjadi miliarder? Sebenarnya tidak. Di bawah pemerintahan Chu yang tidak disengaja, keluarga kerajaan Chu telah merumuskan semua aturan dan peraturan. Seluruh keluarga kerajaan Dacu, total ekonomi tahunan, dan berbagai bahan yang diproduksi pasti. Yang disebut hidup dalam berarti, apa yang bisa diperoleh orang tidak bisa melebihi apa yang bisa dinikmati per kapita. Setelah item terlampaui, item lainnya pasti akan berkurang. Dan semakin langka item itu, semakin serius pengurangan item lainnya. Oleh karena itu, persyaratan yang disebut untuk setiap akuisisi adalah persyaratan untuk setiap akuisisi berdasarkan aturan. Daripada bersikap terbuka dalam arti yang sebenarnya, dibutuhkan akses tanpa batas. Meskipun Chu Wuyi tidak membuat prestasi dalam memperluas wilayah, dia tidak bisa membandingkan Chu dengan kejam. Tapi Chu Wuyi seperti itu, nilainya tidak lebih rendah dari Chu Ruking. Jika tidak ada orang yang tepat untuk memerintah, bahkan jika ia meletakkan wilayah terbesar, cepat atau lambat akan berantakan. Melihat dalam pada Chu Wuyi, Chu Xingyun banyak berpikir. Setelah diam lama, Chu Xingyun akhirnya berkata, jika sekarang kamu bukan seorang permaisuri, tetapi seorang gadis biasa, apa yang ingin kamu lakukan? Gadis biasa. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, Chu tanpa sadar berkata, aku tidak pernah mengira aku bukan gadis biasa. Diam-diam menonton Chu Wuyi. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, Chu Wuxin benar-benar tidak memiliki pemborosan semacam itu. Awalnya, Chu Xingyun berpikir dia hanya akan melakukan ini di depan dirinya sendiri. Tapi sekarang tampaknya Chu tidak berniat berpura-pura di depannya, dan tidak menyamarkan apapun. Di mata Chu Xingyun, dia adalah yang asli. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, oke, mari kita katakan dengan cara lain, jika Anda hanya seorang putri warga sipil, apa yang ingin Anda lakukan? Putri seorang warga sipil. Melihat ragu pada Chu Xingyun, Chu berkata tanpa sengaja, apalagi yang bisa saya lakukan adalah bekerja keras untuk belajar pengetahuan, mendapatkan pahala, dan bekerja untuk keluarga kerajaan Chu. Menghadapi jawaban yang tidak disengaja Chu Xingyun tidak bisa tidak terkejut. Melihat Chu Wuyi terkejut, Chu Xingyun berkata, apakah kamu tidak memiliki hal lain yang ingin kamu lakukan? Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dikatakan ayahnya, Chu Wuyi tersenyum dan berkata, ya. Saya suka bermain catur, seperti trik, seperti menggambar, bermain piano, menari dan menyanyi. Melihat Chu Wuyi diam-diam, Chu Xingyun tidak bisa tidak mengagumi. Kaligrafi dan lukisan kinki, lagu dansa, hobinya sangat elegan dan bergaya. Dalam pujian, Chu tanpa sadar berkata, tapi, saya tidak bisa melakukan itu sepanjang hidup saya, jadi lakukan itu semua.
Karena masyarakat telah memelihara saya harus kembali ke masyarakat. Kalau tidak, bukankah itu akan menjadi cacing? Melihat Chu Wuyi dengan kagum, Chu Xingyun akhirnya memahami pikiran sejati batin Chu Wuyi. Bukan karena ajaran kakek neneknya, dia mengeraskan kulit kepalanya dan berlari melawan keinginannya untuk memerintah dunia ini. Bahkan, dengan kekuatan besar Anda juga bisa mendapatkan kesejahteraan bagi rakyat. Anda biasanya dapat melakukan apa yang Anda suka. Bermain piano, bermain catur, menulis kaligrafi, atau menggambar. Bernyanyi, menari, bukankah ini indah? Adapun pemukulan itu benar-benar tidak cocok untuk Chu Wuyi. Secara relatif, Chu Wuyi adalah gadis yang relatif pendiam, dan dia tidak suka membunuh atau membunuh. Chu Ruqing berbeda. Chu Kejam sangat senang bahwa dia hanya ingin berkembang, tetapi dia tidak punya pikiran dan tidak sabar untuk pemerintahan. Setelah menjadi Kaisar Chu Agung di alam semesta, pikiran kejam Chu digunakan untuk bersaing dengan 7 jenderal ras manusia untuk mendapatkan kekuasaan. Akibatnya, 7 jenderal Teran tidak mudah ditangani. Akibatnya, keluarga kerajaan Chu yang agung di dunia surga dan bumi dapat digambarkan sebagai masalah internal dan eksternal, dan orang-orang tidak berbicara tentang kehidupan. Jangan katakan apakah Chu Ruqing pandai. Sejauh menyangkut kepentingan pribadinya, ia jelas hanya suka berkembang, bukan memerintah. Berurusan dengan bisnis yang belum selesai setiap hari, untuk Chu Ruthless, itu hanyalah neraka hidup. Hanya perluasan wilayah adalah hal yang paling menarik dan mengasyikkan. Sekarang, setelah menerima pesanan Chu Xingyun, pria ini telah memperluas wilayah manusia menjadi 108 bintang dalam 50 atau 60 tahun, yang benar-benar menakjubkan. Dengan tidak adanya pengawasan, Chu Ruqing dapat mencapai tingkat ini, benar-benar dapat dianggap sebagai tidur dan lupa. Jika dia tidak benar-benar menyukainya, dia tidak akan pernah melakukannya. Tetapi dalam hal tata kelola saja, ia jelas tidak pandai dalam hal itu. 108 planet semuanya diserahkan kepada keluarga Chu dari semua kelompok etnis dan memerintah atas nama mereka. Jelas Chu Ruqing hanya suka berperang dengan dunia. Adapun untuk memerintah dunia, siapapun yang suka pergi, dia tidak akan pergi lagi. Bagaimana kalau memerintah satu sisi dunia, akankah kamu merasa lelah? Chu Xingyun bertanya pada Chu sambil tersenyum sambil menatap Chu. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu tanpa sadar berkata, kenapa, saya punya banyak asisten, tapi saya tidak punya banyak pekerjaan. Bagi saya, sebagian besar waktu, saya membaca dan menulis, bermain piano dan bernyanyi, dan bekerja setiap hari. Bahkan, hanya ada 1 jam. 1 jam. Mendengar kata-kata Chu Wuyi, mata Chu Xingyun tiba-tiba melebar. Pada saat itu, ketika dia adalah kepala pemerintahan di dunia Qiankun, dia benar-benar sibuk dan pusing. Namun meski begitu, dia masih gagal memerintah dunia itu. Tapi melihat Chu Wuyi, dia tampak sangat santai. Terutama dalam ekspresinya, dia sama sekali tidak bisa melihat kelelahan, apalagi kelelahan mental. Dengan ragu memandang Chu Wuyi, Chu Xingyun berkata, jika saya katakan, selanjutnya. Saya ingin menyerahkan 108 planet yang baru dikembangkan oleh keluarga Chu. Apakah ini menegangkan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu Wuyi tiba-tiba membuka matanya dan menatap Chu Xingyun dengan bersemangat. Chuan meremas tinjunya dengan erat, Chu tanpa sadar berkata, apakah maksudmu ingin aku menjadi ratu dari 108 planet? Mengangguk, Chu Xingyun berkata, ya, ada ide ini, tapi saya tidak tahu, apakah Anda tertarik? Tertarik, saya sangat tertarik. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu berkata tanpa sengaja, siapa yang tidak ingin memiliki lebih banyak kekuatan di tangannya, wilayah manajemen yang lebih luas, dan lebih banyak orang mendapat manfaat dari. Di antara caper, Chu tanpa berpikir mengingat sesuatu, dan berkata dengan wajah sedih, sayangnya, bahkan jika aku berpikir, aku tidak memiliki kemampuan itu. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, ya, energi manusia, bagaimanapun, terbatas. Mungkin mengatur beberapa dunia masih dalam kemampuan Anda, tetapi jika ada lebih dari 100 dunia. Bahkan jika saya membuat 108 kabinet Perdana Menteri, bahkan jika saya hanya mengambil wajah besar, saya tidak bisa menangani begitu banyak hal. Melihat kehilangan Chu yang tidak disengaja, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu khawatir, jika Anda yakin akan tertarik pada ini, saya secara alami akan memberi Anda kekuatan yang cukup untuk memerintah seluruh dunia. Kapasitas yang cukup. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu Wuxin tampak kosong. Chu Wuji tidak mengerti, bisakah kemampuan diberikan sebagai hadiah? Melihat ekspresi ragu Chu Wuji, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Sebagai makhluk leluhur, sebagai leluhur iblis, tentu saja dia akan memiliki beberapa cara, beberapa kemampuan. Semua leluhur memiliki kemampuan untuk memberdayakan orang lain. Chu Xingyun bukanlah kekuatan tingkat leluhur, tetapi hanya makhluk tingkat leluhur. Tetapi yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tidak ada langit dan bumi di dunia ini. Tanpa pengawasan Heavenly Dao, Chu Xingyun tidak perlu menjadi kekuatan tingkat leluhur, sehingga ia dapat menarik kekuatan magis dari Heavenly Dao berdasarkan identitas leluhur iblis dan memberikannya kepada orang yang dipilih.
Namun, dengan kekuatan Yuan Shen Chu Xingyun hari ini, dan ingin mengintegrasikan dengan paksa ke dalam surga yang kacau dan hancur, bahayanya sangat tinggi, dan konsumsinya juga sangat besar. Jika itu untuk orang lain, Chu Xingyun tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu, dan tidak akan mengkonsumsi kekuatan Yuan Shen sebesar itu. Tetapi sebagai putri satu-satunya, dia harus melakukannya. Melihat Chu Wuyi sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Kamu dan tunggu sebentar, aku akan menyelidiki untukmu." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun perlahan menutup matanya, dan Yuan Shen langsung berbaur ke surga. Dengan suara gemuruh, Chu Xingyun memasuki surga yang kacau dan hancur. Sejak dunia kehancuran, setelah Perang Dunia I, seluruh dunia kehancuran telah benar-benar hancur. Dengan hancur, ada surga. Dao surgawi telah menembus miliaran megabyte, tersebar di berbagai planet, dan membentuk surga kecil. Mulai sekarang, tidak mungkin bagi benua kuno untuk bersatu kembali. Karena itu, Tian Dao juga sulit mengembun. Bahkan, surgawi Dao dan ibu bumi berbagi akar yang sama satu sama lain. Satu sama lain adalah kutub yin dan yang di dunia ini dan dua sumber. Sangat disayangkan bahwa Tian Dao terlalu serakah untuk kekuasaan dan telah mencoba untuk menekan Dewi Bumi. Dia bahkan bergabung dengan tuan leluhur lainnya untuk membunuh ibu bumi yang sebenarnya. Di mana ada penindasan, ada perlawanan. Setelah menderita tangan hitam, bagaimana mungkin Dewi Bumi mau menyerah? Setelah tubuh nyata hancur, Dewi Bumi melarikan diri ke ruang dan waktu dan mendirikan kuburan kuno tandus. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki pemakaman kuno tandus adalah semua kekuatan dari masa lalu, sekarang, dan masa depan, dan berbagai waktu. Dikombinasikan dengan kekuatan super ini, Ibu Pertiwi terus mengumpulkan kekuatan, dan akhirnya meledakkan perang kehancuran. Lebih baik untuk memecahkan batu giok daripada ubin, dan bumi yang lama rusak. Pada hari itu, secara alami hancur dalam sekejap dan hancur menjadi miliaran keping, yang membuatnya sulit untuk bersatu kembali. Omong-omong, Ibu Pertiwi juga cukup kejam. Apa yang tidak bisa saya dapatkan, saya lebih baik merusaknya daripada membiarkan Anda mendapatkannya. Setelah memasuki jalan surgawi, melihat sekeliling ada kekacauan dan kekacauan di mana-mana, serta retakan ruang yang padat dan padat yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Berubah menjadi makhluk tingkat leluhur lainnya, begitu memasuki lingkungan seperti itu, sudah pasti 9 nyawa mati. Bahkan jika mereka tidak dicekik oleh kekacauan kacau itu, mereka akan terpecah oleh retakan ruang yang padat. Untungnya, Chu Xingyun memiliki kekuatan kekosongan, dan celah ruang ini tidak bisa membantunya. Mengontrol kekuatan kekosongan, Chu Xingyun berjalan terus-menerus di lingkungan surga dan jalan yang padat. Setiap langkah, Yuan Shen Chu Xingyun akan mengkonsumsi banyak kekuatan Yuan Shen. Terus melompat ke depan dengan puing-puing luar angkasa, melewati kekacauan kacau dan kabut kacau. Awalnya, dunia surga dan bumi yang padat ini sebenarnya adalah sebuah labirin tanpa akhir. Jika Anda ingin berhasil melintasi, bahkan para leluhur akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Untungnya, Chu Xingyun memiliki kekuatan kekosongan, dan tidak harus mematuhi aturan labirin sama sekali. Ketika menemukan dinding yang terkondensasi oleh arus udara yang kacau, meskipun Chu Xingyun tidak bisa melewatinya, ia dapat mengerahkan kekuatan kekosongan dan muncul langsung di belakang dinding. Selama mengamuk, Chu Xingyun benar-benar mengabaikan keberadaan labirin, dan langsung menuju ke inti Dao surgawi, dan berkendara sepanjang jalan. Selama perjalanan melalui jalan, saya tidak tahu berapa lama berlalu. Chu Xingyun akhirnya mencapai inti dari Heavenly Dao. Tidak ada hukum waktu di alam surga yang misterius. Karena itu, bahkan jika Anda tinggal di sini untuk waktu yang lama itu hanya akan instan ke dunia luar. Menghentikan langkah kemajuan, Chu Xingyun berada jauh, dan melihat ke arah area inti dari surga dan surga yang padat. Melihat sekeliling, area inti dari Dao Dajing berantakan. Ratusan juta arus udara kacau telah membentuk pusaran pengguliran gila. Belum lagi menerobos ke dalamnya, bahkan jika itu sedikit lebih dekat, itu akan ditarik ke dalam pusaran oleh gaya gravitasi dari pusaran kacau ini, dan itu akan sepenuhnya dipelintir menjadi bubuk. Chu Xingyun mengerutkan kening saat dia melihat pusaran air yang berkibar dan mendesing. Jika Anda ingin masuk ke inti dari dunia rahasia surgawi Dao, bahkan Chu Xingyun, yang memiliki kekuatan kekosongan, mungkin tidak cukup. Untungnya, sebagai leluhur iblis, Chu Xingyun dapat merasakan perkiraan lokasi aturan iblis di alam surga. Mengelilingi lingkungan padat langit dan bumi, Chu Xingyun mengikuti perasaan batinnya dan bergegas ke pinggiran aliran udara kacau yang kacau. Berdasarkan perasaan batin, Chu Xingyun dapat yakin bahwa hukum yang terkait dengan ras iblis ada di balik tembok gas yang semrawut ini. Lama bernafas, Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak berani mengendalikan kekuatan kekosongan dengan cara apapun. Di area inti dari alam surga, ada ribuan pusaran kacau terbang di sekitar seperti lentera kuda. Setelah di dalam, satu tidak sengaja adalah akhir dari segalanya. Bahkan jika jejak kehidupan itu abadi, bahkan jika itu dapat bereinkarnasi dan dibangun kembali, ingatan masa kini dan persepsi kehidupan semuanya hilang. Melihat dengan sungguh-sungguh pada dinding tebal gas yang kacau, Chu Xingyun memadatkan Yuan Shen.
Pada saat berikutnya, tubuh Yuanshen Chu Xingyun membuka mulutnya dengan lembut dan gas pedang hitam menjerit. Gas pedang berwarna hitam ini dilepaskan dari Great Wild Sword dengan bantuan Dewi Bumi. Melihat lebih dekat, gas pedang yang kacau keluar, menebas dinding gas kacau yang sangat tebal. Dalam suara tumpul, di mana gas pedang kacau berlalu, dinding gas kacau tiba-tiba ditebang oleh awan besar gas kacau dengan diameter ribuan kilometer. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan, dan mengendalikan Chaos Sword Ki. Pada belokan bundar, awan ki kacau yang terputus langsung ditelan ke dalam caca Sword Cha yang kacau balau. Jika caca Sword ingin tumbuh, itu harus terus-menerus melahap dan memperbaiki aliran udara kacau. Dan sekarang, aliran udara kacau di wilayah padat ini sangat murni dan padat. Setelah menelan sepotong kiun yang kacau itu, Chaos Sword Ki bersiul ke arah Yuanshen milik Chu Xingyun, dan mengikuti mulut Chu Xingyun untuk kembali ke Yuanshen milik Chu Xingyun. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun menutup matanya dan diam-diam menyesuaikan nafasnya sejenak sebelum membuka mulutnya lagi, melepaskan napas pedang yang kacau itu. Di waktu berikutnya, Chu Xingyun terus melepaskan roh pedang yang kacau satu demi satu. Setiap kali, gas pedang kacau itu dapat memotong awan besar gas kacau di bawah 1000 km dan menelannya. Di alam surga, semuanya rusak dan bahkan hukum waktu tidak terkecuali. Selain itu, tidak ada bintang, tidak ada matahari dan bulan, dan waktu tidak dapat didefinisikan sama sekali. Namun, meskipun tidak ada aturan waktu di sini, Chu Xingyun dapat mengukur waktu melalui beberapa metode. Di dunia luar, setiap kali Chu Xingyun merilis Chaos Sword Ki, ia harus menyesuaikan tingkat bunga selama 12 jam, yaitu, sehari penuh, sebelum ia bisa merilis Chaos Sword Ki berikutnya. Oleh karena itu, dengan ini sebagai standar, setiap kali Chu Xingyun melepaskan gas pedang yang kacau, waktu itu setara dengan 1 hari penuh di masa lalu. Melihat dinding udara kacau yang tinggi dan tebal, dinding gas yang kacau ini tidak mencapai bagian atas, juga tidak ke bawah. Meskipun setiap waktu, Chu Xingyun dapat mengendalikan Chaos Sword Ki, memotong sebagian besar Chaos Kiun. Tetapi untuk dinding udara yang kacau, itu hanya goresan yang sepele. Selain itu, pada saat Chu Xingyun menyesuaikan suku bunga, goresan itu masih pulih dengan cepat. Jelas, ini adalah proyek besar. Seperti mendaki bukit pasir di padang pasir. Meskipun tampaknya mengambil langkah, butuh lebih dari 1 meter. Tetapi dengan menginjak 1 kaki, pasir kuning itu mengalir kembali, tetapi mundur 90 cm. Karena itu, betapapun melangkah maju, kecepatan bergeraknya masih sangat lambat. Namun, untuk putrinya, tidak peduli seberapa keras dan lelah, Chu Xingyun tidak akan pernah menyusut kembali. Dengan melepaskan roh pedang, Chu Xingyun secara bertahap tenggelam dalam persepsi misterius dan misterius. Karena hubungan hukum waktu yang terputus, Chu Xingyun tidak tahu waktu yang tepat. Namun, Chu Xingyun secara tidak sadar mencatat jumlah gairah Jian Qi. Akhirnya, ketika Chu Xingyun merilis Chaos Sword Ki sebanyak 36,72 juta kali, dinding gas yang kacau setebal gunung akhirnya ditembus. Saat dinding udara kacau ditembus, lingkungan internal Heavenly Dao Dense Realm akhirnya muncul di depan Chu Xingyun. Pada saat yang sama, Chu Xingyun akhirnya melarikan diri dari kondisi misterius dan misterius itu. Setelah menghitung waktu sedikit, Chu Xingyun terkejut menemukan bahwa dia benar-benar menghabiskan 100.000 tahun sebelum benar-benar menembus dinding gas yang kacau ini. Melihat dinding kekacauan udara pada saat ini, di atas tembok kekacauan, sebuah lubang besar dengan diameter ribuan kilometer dibuka. Pada saat ini, di celah dinding udara yang kacau, aliran udara kacau meraung melalui lubang, dan lubang besar dengan cepat sembuh pada kecepatan 1 meter per napas. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak berani mengabaikannya. Dia mengendalikan Yuanshen pertama kali dan bergegas ke dinding kekacauan. Bergegas ke bagian dalam dinding udara yang kacau, langit berbintang ungu hitam muncul di depan Chu Xingyun. Di langit berbintang ungu hitam, di antara kekacauan aliran udara yang kacau, bintang-bintang, besar atau kecil, cerah atau gelap, berdesir dalam kehampaan. Melihat bintang-bintang, Chu Xingyun tahu bahwa ini adalah sumber kekuatan magis. Selama sumber kekuatan magis diberikan kepada orang yang telah ia identifikasi, kekuatan magis ini dapat dibangunkan untuk kenyamanan. Dengan cepat merasakan bintang-bintang, Chu Xingyun, sambil mengendalikan kekuatan kekosongan, berkeliaran di bintang-bintang, sambil melihat bintang-bintang ajaib ini dengan kecepatan penuh. Chu Xingyun tahu bahwa ia hanya memiliki 500 bunga. Setelah 500 napas waktu berlalu, lubang di dinding kekacauan akan pulih sepenuhnya. Pada saat itu, Chu Xingyun tidak bisa keluar. Begitu ada perubahan di surga dan bumi ini, dia akan mati di sini. Melihat lubang besar di dinding udara yang kacau. Lubang dengan diameter ribuan meter akan mengembalikan ketebalan 1 meter setiap kali bernafas. Diameternya akan menyusut 2 meter. Menghadapi ini, Chu Xingyun mendesak kekuatan kekosongan dengan kecepatan penuh, berkeliaran dengan kecepatan penuh dalam hukum kekosongan, memindai. Di bawah pandangan konstan Chu Xingyun, lubang besar itu dikumpulkan dan disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang.
Kesadaran Chu Xingyun memindai hukum magis ungu yang besar. Saya hanya merasa terburu-buru, tetapi saya tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Chu Xingyun mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan Yuan Shen, dan menangkap kekuatan magis dari hukum itu. Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, hukum kekuatan supranatural ini, bagaimanapun juga, hukum kekuatan supernatural dari 9 peringkat, sudah cukup. Adapun apakah itu cocok untuk Chu Wuzi, saya tidak bisa terlalu peduli tentang hal itu. Jika Anda melepaskan kekuatan gaib ini, saya khawatir Anda akan kembali dengan tangan kosong kali ini. Melihat kembali ke lubang di dinding udara yang kacau, sekarang diameternya telah berkurang setengahnya, hanya tersisa 500 meter. Di bawah desakan penuh, asal-usul 9 prinsip hukum mulai menyusut perlahan, dan melayang ke arah Chu Xingyun. Pada saat yang sama, lubang besar di dinding kekacauan di belakangnya tampak pulih lebih cepat dan lebih cepat. Pada saat yang sama, di lautan magis yang kacau, ratusan juta arus bawah yang kacau, seperti sekelompok tawon yang marah keluar dari inti pusaran yang kacau balau. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa diam-diam cemas. Begitu dia tidak bisa pergi tepat waktu, maka, bahwa ratusan juta arus bawah kacau akan menutupi seluruh lautan kekuatan magis. Pada saat itu, Chu Xingyun tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan dia akan mati di sini. Bahkan jika itu bisa bereinkarnasi lagi, itu bukan lagi Chu Xingyun saat ini. Dalam rengekan meratap, ratusan juta arus bawah kacau terus-menerus keluar, dan kemudian berubah menjadi pusaran kacau, bersiul dan bergoyang. Sebagian besar dari mereka datang ke lokasi Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun cemas, dia tidak menyerah pada pekerjaannya. Melihat arus bawah yang bergejolak berubah menjadi ratusan ribu pusaran, gelombang besar akan datang, jika Anda tidak takut, tidak mungkin. Tapi Chu Xingyun tahu bahwa jika dia menyerah sekarang, dia tidak akan memiliki peluang di masa depan. Begitu vortisitas kacau ini benar-benar menutupi lautan kekuatan gaib, bahkan jika ia menembus dinding udara kacau lagi, ia tidak bisa memasuki lautan kekuatan gaib dan menangkap sumber kekuatan gaib. Hanya ada satu kesempatan, dan Chu Xingyun tidak akan melewatkannya. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa mungkin selama ribuan tahun, aliran udara kacau ini juga akan menelan satu sama lain dan mengembun menjadi vortex super baru. Tapi Chu Xingyun tidak punya waktu untuk tinggal di dunia roh nyata, menunggu lautan magis mereda. Seperti gelombang gelap, sarang berputar-putar tak berujung, gelombang besar akan datang. Di arah belakangnya, lubang di atas dinding udara yang kacau telah dikurangi menjadi hanya beberapa puluh meter dengan diameter. Melihatnya dari jauh, lubang yang disebut itu hanyalah titik hitam kecil. Akhirnya, ketika gelombang yang dibentuk oleh pusaran kacau mencapai kurang dari 100 meter di depan Chu Xingyun. Asal-usul kekuatan gaib kelas 9 berhasil diserap ke dalam Yuan Shen oleh Chu Xingyun. Tidak berani lalai, Chu Xingyun meluncurkan kekuatan kekosongan untuk pertama kalinya, bergegas menuju gua yang telah dikurangi menjadi kurang dari 10 meter. Lihat dari atas, gelombang gelap mengejar di belakang Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun terus-menerus mendesak kekuatan kekosongan, ia terus melakukan angkutan pendek dimensi. Tapi kecepatan gelombang tidak lebih lambat dari Chu Xingyun, selalu menggigit di belakangnya. Pada saat yang sama, diameter lubang di dinding udara kacau akhirnya menyusut lagi, hanya berdiameter 4 meter. Swoosh, antara Mercedes-Benz yang sangat kuat, firasat yang hampir mati, tidak bisa membantu tetapi naik ke jantung Chu Xingyun. Krisis absolut. Di bawah ancaman kuat kehidupan, Chu Xingyun lupa segalanya di luar dirinya. Dalam serangkaian kilasan, Chu Xingyun akhirnya tiba di depan lubang, dan melompat untuk pertama kalinya. Pada saat Chu Xingyun melangkah ke dalam lubang, gelombang pusaran kacau tiba-tiba dalam sekejap dan menghantam dinding udara yang kacau balau. Chu Xingyun mati-matian berlari di sepanjang saluran yang hanya berdiameter 4 meter dan dengan cepat pulih. Pada saat berikutnya, diameter lorong menyempit dari 4 meter menjadi hanya 2 meter dalam deru. Dari tinggi Chu Xingyun, hanya selusin sentimeter lebih tinggi. Tiba-tiba, Chu Xingyun tidak bisa apa-apa selain merasa malu. Chu Xingyun tahu bahwa setelah menarik napas lagi, bagian ini akan sepenuhnya tertutup. Dan roh primordialnya juga akan sepenuhnya tertekan oleh dinding gas yang kacau ini. Yang paling menakutkan adalah, begitu dia mati di sini, tanda hidupnya akan disegel di sini. Kecuali suatu hari, tembok gas yang kacau ini hancur, jika tidak, tanda hidupnya akan disegel di sini selamanya. Adapun reinkarnasi, tidak ada kesempatan. Menghadapi situasi putus asa, meskipun mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan bertahan hidup, Chu Xingyun tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Di antara Mercedes-Benz berkecepatan penuh, dinding gas yang kacau di sekitarnya cepat mengembun. Diameter saluran dikurangi menjadi hanya 1 meter, dan masih menyusut dengan cepat. Pada saat ini, Chu Xingyun mengendalikan Yuan Shen, tangannya terentang, terbang menuju gua dengan kecepatan penuh. Melihat lorong di depan yang lebih sempit dan lebih sempit, perasaan tercekik membuat kesadaran Chu Xingyun sedikit bingung.
Akhirnya, dengan suara keras memecahkan langit, pada saat dinding udara yang kacau benar-benar ditutup, Chu Xingyun mencoba yang terbaik untuk mendesak kekuatan kekosongan di Yuanshan untuk terakhir kalinya. Cahaya biru menyala, pada saat berikutnya, di raungan yang menghancurkan bumi, di atas dinding udara yang kacau, saluran yang dibuka oleh Chu Xingyun berkumpul bersama sepenuhnya. Di luar tembok gas yang kacau, Chu Xingyun menarik napas berat. Di bawah pesawat ulang-alik skala penuh, Chu Xingyun menggosok dinding-dinding gas yang kacau dan muncul di luar lubang. Bahkan jika pesawat ulang-alik dimensi ini 1 meter pendek, Chu Xingyun pasti akan mati. Setelah melarikan diri dari kematian, Chu Xingyun hanya merasa sangat merangsang, dan tidak bisa menahan tawa dari langit. Gugup, terlalu gugup. Menyenangkan, terlalu mengasyikkan. Dalam kehidupan ini, Chu Xingyun tidak pernah mencoba adegan yang tegang, sangat menarik. Intinya, Chu Xingyun sebenarnya adalah orang yang berani. Meskipun hanya 9 kematian dan 1 kehidupan, saya takut mati. Tetapi hanya karena bahaya, dia tidak lagi takut, tetapi merasa sangat jengkel dan ingin datang lagi. Di antara napas yang keras, pikir Chu Xingyun, dan mengeluarkan sumber magis. Melihat sekeliling, itu adalah gelombang bola energi ungu. Setelah melepaskan pikiran, Chu Xingyun mengeksplorasi dengan hati-hati. Setelah diselidiki, senyum melintas di mata Chu Xingyun. Kekuatan magis ini disebut badan sihir bulan. Setan bulan adalah setan terkuat yang mengembun menjadi ki tertinggi. Demon setan tidak terlihat, tidak material, dan tidak memiliki tubuh yang sebenarnya, tetapi dapat diubah menjadi jutaan. Hari itu adalah Xiang, dan bulan itu adalah Xin. Yang disebut setan bulan lahir dari inti bulan, dan setan yin tertinggi juga setan tertinggi. Hanya di inti bulan iblis bulan akan lahir. Selain itu, hanya setan bulan yang bisa dikondensasi. Setan bulan adalah iblis dalam cerita rakyat. Dibutuhkan kekuatan pikiran fana untuk tumbuh dan berkembang. Selama cukup energi yang dikonsumsi, setan bulan dapat mengembun satu demi satu tubuh bulan ajaib. Saya berubah menjadi seorang beku biasa. Jika saya ingin berlatih tubuh sihir bulan ini, saya khawatir itu tidak akan lama sebelum diketahui dan dibunuh. Tapi kekuatan magis ini sangat cocok untuk Chu Wuxi. Selama dia menarik banyak kekuatan dari pikirannya, dia bisa menyingkat tubuh sihir bulan. Badan sihir bulan, yang terhubung dengan jiwa dewa Chu Wuyi, bisa duduk di planet bukan Chu Wuyi dan memerintah dunia. Sedangkan untuk berkultivasi, Chu Wuyi dapat sepenuhnya mengandalkan jasanya dalam memerintah dunia dengan imbalan cinta dan rasa hormat dari ratusan juta orang. Dan cinta dan hormat semacam ini justru merupakan ide. Awalnya, kekuatan untuk melahap pikiran terikat untuk menghasilkan sebab dan akibat dan karma. Begitu banyak orang melahap ide orang lain, itu pasti akan ditoleransi oleh langit dan bumi, dan akan ditolak. Tapi Chu tidak punya niat, tapi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Untuk sementara waktu, kekuatan ide-ide ini pada awalnya ditujukan pada Chu secara tidak sengaja. Kedua, jasa Chu untuk memerintah dunia sudah cukup untuk mengimbangi karma yang dihasilkan oleh ide-ide melahap. Adapun sebab dan akibat, bagaimana jika ada banyak sebab dan akibat? Sebagai seorang permaisuri, saya terjerat oleh sebab dan akibat rakyat saya sendiri, dan saya tidak pernah bisa memahaminya. Berdasarkan posisi kaisar, Chu tidak berniat menekan semua sebab dan akibat dan tidak ditolak olehnya. Karena itu, tubuh ajaib bulan ini benar-benar terlalu cocok untuk Chu Wuxi. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa itu dibuat khusus untuknya, tidak jauh berbeda. Kausalitas. Di tengah-tengah, memang ada sebab dan akibat. Dalam ribuan tahun terakhir, Chu tidak memiliki niat untuk mengatur dunia spiritual sejati dan telah mengumpulkan banyak jasa. Dunia roh sejati, dan bahkan orang-orang dari 108 dunia yang dikembangkan Chu dengan kejam, berutang Chu Wuyi sebab dan akibat yang besar. Jika tidak ada jasa besar dalam hidupnya, kali ini Chu Xingyun, aku takut dia tidak akan begitu kuat sama sekali, dan sangat cocok untuk sihir yang tidak disengaja Chu. Melihat sumber kekuatan sihir di tangannya, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa lagi. Setan bulan, meski mendengarkan dari namanya saja, sepertinya itu bukan high-end atmosfer, dan bermutu tinggi. Tetapi pada kenyataannya, iblis bulan adalah iblis dalam iblis, iblis terkuat yang terkondensasi dalam yin tertinggi, dan iblis dalam arti sebenarnya. Setelah memurnikan tubuh sihir magis bulan ini, Chu tidak berniat mengubahnya menjadi tubuh iblis bulan. Tubuh iblis bulan abadi dan bertahan selamanya. Tubuh sihir bulan mungkin bukan tubuh sihir terkuat di dunia. Tetapi keberadaan tubuh sihir bulan tidak akan pernah terluka dan tidak akan pernah jatuh. Bahkan jika para leluhur dapat bergabung dengan kekuatan, paling-paling mereka hanya bisa mengalahkan tubuh sihir bulan, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya membunuh tubuh sihir bulan. Setelah tubuh Dharma dikalahkan, tubuh ajaib bulan akan mengembun kembali di jantung bulan, tanpa peningkatan, tanpa cedera, tanpa kematian. Begitu tubuh ajaib bulan, setelah memadatkan banyak kekuatan ide. Dengan kekuatannya yang besar, ia bahkan dapat menyeret kekuatan setingkat leluhur ke dalam mimpi buruk setan bulan, memukulnya dengan keras, dan bahkan membunuhnya hingga kelahiran kembali. Dapat dikatakan bahwa setan bulan adalah badan Dharma yang paling jahat, aneh dan paling sombong di dunia.
Antara sukacita dan sukacita, Chu Xingyun tidak tinggal banyak tetapi mendesak kekuatan kekosongan untuk kembali dari jauh. Yuan Shen Chu Xingyun melewati labirin surga dan kembali ke badan hukum yang kosong. Perlahan membuka matanya, Chu Xingyun tiba-tiba merasa lemas. Melihat sekeliling, Chu Wuyi duduk di kursi dengan papan gambar di depannya. Melihat Chu Xingyun dari waktu ke waktu, sikat Chu Wuyi di tangannya digambarkan dengan lembut. Melihat Chu Xingyun membuka matanya, Chu Wuzi dengan kasar menyalakan matanya. Sambil meletakkan sikat dengan lembut, Chu Wuyi berkata dengan gembira, "Tuan Ayah, apakah Anda sudah bangun?" Mengangguk, Chu Xingyun berkata, "Berapa lama waktu ini berlalu?" Sedikit terpana, Chu tidak punya niat, tidak butuh waktu lama, tapi itu hanya 10 jam. 10 jam. Mendengar kata-kata Chu Wuzu, Chu Xingyun mengangguk diam-diam. Tampaknya hukum waktu di dunia Tao telah rusak parah, tetapi tidak sepenuhnya tidak valid. 100.000 tahun di dunia surga dan bumi setara dengan 10 jam dalam kenyataan. Dengan napas lelah, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Ayo, apa yang kamu gambar, bisakah kamu tunjukkan padaku?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu Wuran dengan gembira berlari ke papan gambar dan melepas kertas gambar yang terjepit di papan gambar. Dengan lembut mengambil kertas gambar dan melihatnya. Seorang pemuda tampan, duduk di kursi sandaran. Udara perih yang berdebu tampaknya tersebar dari kertas. Jelas, orang dalam lukisan itu adalah Chu Xingyun. Sambil menggelengkan kepalanya dengan kagum, Chu Xingyun berkata, "Kamu terlalu cantik, bagaimana aku bisa begitu sempurna?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu Wuyi tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu bisa mempercantiknya, kamu sudah begitu sempurna." Setelah jeda, Chu tanpa sadar berkata, "Aku tidak percaya bahwa ketika aku belum melihat ayahku sebelumnya, kamu adalah pria yang paling tampan di dunia roh sejati." Di antara senyum Yan Ran, Chu Wuyi berkata dengan sungguh-sungguh, "Namun, sejak aku bertemu ayahku, aku menyadari bahwa penilaian semua orang tentangmu tidak berlebihan sama sekali." Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, "Segala sesuatu di luar tidak penting. Keunggulan sejati seseorang selalu dari hati." Di antara berbicara, Chu Xingyun menatap tangan kanannya dan mengeluarkan sumber ajaib. Melihat Chu Wuyi sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata dengan lelah, "Selama bertahun-tahun aku belum bisa tinggal di sisimu, melatihmu, mengajarimu, merawatmu." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu Wuxi melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata dengan serius, tidak. Meskipun ayahku tidak bersamaku, tapi kamu telah memberi aku segalanya, aku." Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, "Kamu tidak perlu menghiburku lagi, aku tahu, aku bukan ayah yang baik, dan aku tidak ingin membuat alasan." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Aku hanya berharap kamu tahu bahwa di hatiku, aku mencintaimu." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengangkat kekuatan gaib dan tersenyum dan berkata, "Ini adalah kekuatan gaib 9 tingkat. Setelah menyerap kekuatan gaib ini, Anda dapat memiliki kekuatan sihir dari tubuh sihir bulan." Badan sihir bulan. Melihat bola cahaya ungu hitam, Chu Wuyi tampak penasaran. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun melanjutkan, "Tubuh sihir bulan ini, yang menempati peringkat di antara kekuatan magis kelas 9, adalah salah satu badan sihir paling kuat di dunia." Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, "Untuk tubuh ajaib bulan ini, saya mengalami 9 kematian dan kehidupan, dan butuh lebih dari 100.000 tahun untuk akhirnya mendapatkan tangan saya." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun tersenyum, mendorong sumber kekuatan magis, dan mendorong ke arah Chu tanpa sengaja. Dia berkata sambil tersenyum, "Meskipun aku tidak cukup tahu, ini sudah batasku." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, melihat bola kekuatan sihir yang terbang ke arahnya, Chu tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru membuka mulutnya dan menelan kekuatan sihir. Dalam deru, Chu Wuyi hanya merasakan deru di benaknya, dan kesadarannya langsung jatuh ke dalam kekacauan. Momen selanjutnya, Chu Wuyi hanya merasakan kesadarannya sendiri, berubah menjadi bintang, dan muncul dalam kehampaan yang kacau. Melihat sekeliling, bintang-bintang bersinar tanpa batas. Dalam kehampaan yang kacau, sesosok datang mencari dari jauh. Segera, sosok itu tiba di samping Chu Wuyi. Melihat sosok di depan itu adalah Chu Xingyun, ayahnya. Selanjutnya, Chu Xingyun ternyata menemukan bahwa Chu tidak punya niat, dan mendesak kekuatan Yuan Shen untuk mulai menelan bintang ini. Namun segera, di Xinghai, pusaran raksasa, yang membawa kekuatan penghancur yang kejam, memuntahkan miliaran arus bawah yang tumpul. Segera, ratusan juta arus kekacauan berubah menjadi vortisitas kecil yang kacau, bergoyang ke segala arah. Melihat adegan ini, Chu mau tidak mau diam-diam cemas. Dia jelas bisa merasakan kekuatan destruktif yang mengerikan yang terkandung dalam pusaran kacau. Berdasarkan naluri saja, Chu tidak punya niat untuk mengetahui betapa mengerikan vortisitas kacau itu. Pada kecepatan fotografi Chu Xingyun, semuanya sudah sangat terlambat. Adegan yang pernah ditemui Chu Xingyun terus-menerus dipentaskan. Melihat ayahnya mempertaruhkan nyawanya demi dirinya sendiri, ia meledak ke laut ajaib itu, dan Chu menangis. Sejujurnya, meskipun dia tidak peduli dengan mulutnya, Chu Wuyi selalu merasa bahwa ayahnya tidak mencintai dirinya sendiri. Meskipun dia berkata, dia telah memberikan segalanya padanya.
Tetapi di dalam hati, Chu Wuzi tahu bahwa yang paling ia inginkan adalah ditemani ayahnya. Sebaliknya, yang lainnya tidak penting sama sekali. Jika ayahnya selalu bisa bersamanya, dia lebih suka menyerahkan semua yang dia miliki sekarang. Tetapi pada saat ini, menonton Mercedes putus asa Chu Xingyun, terus-menerus berlalu dengan kematian. Chu Wuyi akhirnya memaafkan ayahnya dan mengerti ayahnya. Bukannya dia tidak mencintainya. Sama seperti itu bukan bahwa ayah saya tidak mencintai Sui Liuxiang. Banyak hal dilarikan ke bagian itu langkah demi langkah. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia ditakdirkan untuk hidup sampai satu orang, dan dia tidak pernah bisa melakukan yang terbaik dari kedua dunia. Sebelumnya, Chu Wuyi tidak pernah mengerti mengapa sang ayah sangat menyakiti ibunya, tetapi sang ibu masih mengejarnya tanpa keluhan dan penyesalan. Bahkan, beberapa kali mati demi ayahnya. Mulai sekarang, Chu Wuyi akhirnya mengerti ibunya, benar-benar mengerti. Pria yang sangat bersemangat meskipun dia melakukan banyak hal yang salah, tapi itu bukan niatnya. Untuk yang kamu cintai, ayahnya selalu gigih dan putus asa. Meskipun ia memiliki banyak kekurangan, ia sering melakukan hal-hal yang salah, tetapi orang seperti itu sangat sulit untuk dilepaskan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.